Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama, yaitu saya sendiri, Hairunisa dengan akhiran stambuk 141. Dan saya sendiri, Reski Anissa dengan akhiran stambuk 118. Dan yang terakhir saya sendiri, Diva Rizky Arianisi dengan akhiran stambuk 095. Selanjutnya yaitu kami akan memaparkan materi mengenai perilaku hewan pada kucing. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai perilaku pada hewan. Jadi kami sudah melakukan pengamatan pada perilaku pada hewan kucing. Adapun tugas kami masing-masing anggota, yang pertama yaitu Hairunisa dengan tugasnya yaitu mengamati perilaku mencari makan pada kucing, kemudian mengamati perilaku mencari pasangan pada kucing. Kemudian tugas dari Rizky Anissa yang pertama yaitu mengamati perilaku membuat sarang pada kucing, kemudian mengamati perilaku memelihara anak pada kucing. Kemudian saya sendiri yaitu untuk mengamati perilaku kompetisi pada kucing, kemudian juga yaitu mengamati perilaku sosial pada kucing. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mengetahui perilaku, kebutuhan dan cara menjaga kucing, kemudian juga untuk menawarkan solusi atau membantu kucing untuk membutuhkan perlindungan atau rehabilitasi. Mengampu pada mata kuliah etologi ini yaitu Bapak Dr. Syekh Zainal SPD MPD. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan materi. Yang pertama akan dijelaskan dengan Hairunisa. Baik, yang pertama yaitu ada perilaku mencari makan pada kucing. Kucing merupakan hewan karnivora obligat, yang berarti kucing ini membutuhkan makanan yang kaya akan protein hewani untuk bertahan hidup. Perilaku mencari makan pada kucing ini didorong oleh naluri alami yang berburu dan mangsa. Berikut ada beberapa aspek penting dari perilaku mencari makan pada kucing, yaitu yang pertama ada naluri berburu. Kucing ini memiliki naluri berburu yang kuat yang diwariskan dari nenek moyang mereka yang liar. Naluri ini mendorong kucing untuk mencari, mengejar, dan menangkap mangsa. Bahkan kucing peliharaan yang tidak perlu berburu untuk makan masih menunjukkan perilaku ini, seperti bermain dengan mainan atau mengejar serangga. Kemudian yang kedua yaitu pola makan. Kucing adalah pemakan yang rewel, yang sering makan dalam porsi kecil. Kucing ini lebih suka makan beberapa kali dalam sehari daripada satu kali makan besar. Hal ini meniru pola makan alami mereka di alam liar, di mana kucing ini akan makan mangsa kecil beberapa kali sepanjang hari. Kemudian yang ketiga, cara berburu. Kucing menggunakan berbagai macam teknik untuk berburu tergantung pada jenis mangsanya. Teknik yang umum termasuk mengendap-endap, menerkam, dan mencakar. Kucing juga ini memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam yang membantu mereka untuk mendeteksi mangsa. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor yang mempengaruhi perilaku mencari makan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku mencari makan pada kucing termasuk usianya. Anak kucing memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi daripada kucing dewasa dan membutuhkan makan yang lebih sering. Yang kedua yaitu kesehatan. Kucing yang sakit atau stres mungkin mengalami perubahan nafsu makan. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan. Kucing yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan stres mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang keempat yaitu ada kebiasaan. Kucing dapat mengembangkan kebiasaan makan yang unik seperti makan hanya dari mangkuk tertentu atau pada waktu tertentu. Kemudian tips untuk memperkaya perilaku mencari makan pada kucing. Berikut ini ada beberapa tips untuk memperkaya perilaku mencari makan pada kucing. Yang pertama yaitu memberikan mainan puzzle makanan. Mainan ini menantang kucing untuk mencari makan dan mendapatkan makanan mereka. Kemudian yang kedua yaitu sembunyikan makanan di sekitar rumah. Ini akan mendorong kucing untuk menjelajahi dan berburu makanannya. Yang ketiga yaitu gunakan mainan pancing untuk bermain. Ini akan membantu kucing untuk menyalurkan nalurinya berburunya. Kemudian yang keempat, ubah
waktu makan. Cobalah memberi makan kucing pada waktu yang berbeda-beda untuk membantu mereka tetap waspada dan tertarik pada makanannya. Kemudian materi yang kedua yaitu perilaku mencari pasangan pada hewan kucing. Kucing adalah hewan soliter, tetapi kucing juga akan mencari pasangan ketika mereka siap untuk berkembang biak. Perilaku mencari pasangan pada kucing berbeda antara jantan dan betina. Yang pertama yaitu perilaku kucing jantan. Yang pertama yaitu menandai wilayah. Kucing jantan akan menyemprot urin mereka di sekitar wilayah mereka untuk menarik betina dan memperingati jantan lain. Yang kedua yaitu mengeong keras. Kucing jantan akan mengeong keras untuk menarik perhatian betina. Kemudian yang ketiga yaitu berkelahi. Kucing jantan akan berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan akses ke betina. Yang kedua yaitu perilaku kucing betina. Yang pertama yaitu mengeong keras. Kucing betina yang birahi akan mengeong keras dan panjang untuk menarik perhatian jantan. Kemudian yang kedua yaitu berguling-guling. Kucing betina mungkin berguling-guling di tanah untuk menunjukkan bahwa mereka siap kawin. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat ekor. Kucing betina yang birahi akan mengangkat ekornya dan menunjukkan bagian belakangnya kepada hewan jantan. Yang keempat yaitu mendekat ke jantan. Kucing betina mungkin mendekati jantan dan menggosokkan tubuhnya ke tubuh jantan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mencari makanan yang pertama yaitu hormon. Hormon testosteron pada kucing jantan dan estrogen pada kucing betina meningkat saat musim kawin, yang mendorong mereka untuk mencari pasangan. Kedua yaitu musim. Kucing umumnya lebih aktif mencari pasangan di musim semi dan musim panas, yang merupakan musim kawin mereka. Kemudian yaitu lingkungan. Kucing yang tinggal di luar ruangan lebih mudah terpapar pada kucing lain dan lebih terdorong untuk mencari pasangan. Baik, itu tadi materi mengenai mencari makan dan mencari pasangan pada hewan kucing. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Anissa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perilaku dalam membuat sarang. Kucing membuat sarang sebagai tempat melahirkan. Jadi salah satu tanda-tanda yang mungkin terlihat kucing sedang mendekati waktu melahirkan. Dan ini cara untuk menyiapkan lingkungan yang tenang dan aman untuk proses persalinannya. Kucing mulai membuat sarangnya itu pada minggu ke-8 dan minggu ke-9 sebelum beranak. Selanjutnya yaitu perilaku dalam memelihara anak. Perilaku hewan kucing memelihara anak penting untuk diketahui karena mempengaruhi tumbuh kembang anak kucing dan membuat mereka memiliki perilaku yang empati. Yang pertama itu menyusui. Induk kucing akan menyusui anaknya selama 6-8 minggu. Yang kedua membersihkan. Induk kucing akan membersihkan anak-anaknya dengan menjilatinya agar menjaga anak kucing tetap. Yang kedua itu membersihkan. Induk kucing akan membersihkan anak-anaknya dengan menjilatinya, menjaga anak kucing agar tetap bersih. Yang ketiga, merangsang buang air. Induk kucing akan merangsang anak-anaknya untuk buang air kecil dan buang air besar dengan menjilati area genital mereka. Yang keempat, melatih berburu. Ketika anak kucing cukup besar, induk kucing akan mulai melatih mereka berburu dan mengajari mereka cara mencari mangsa, menerkam, dan membunuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku kompetisi pada kucing, yaitu di mana kucing adalah hewan yang cenderung teritorial dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Perilaku kompetisi pada kucing biasanya terjadi ketika ada 2 atau lebih kucing yang berusaha untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, tempat berlindung, atau pasangan kawin. Salah satu bentuk perilaku kompetisi yang sering terlihat adalah perkelahian antar kucing. Kucing akan menunjukkan perilaku agresif seperti mengeluarkan suara geraman, mendesis, atau bahkan menyerang secara fisik. Tujuannya adalah untuk mengusir kucing lain dari wilayah kekuasaannya dan mempertahankan akses terhadap sumber daya yang diperebutkan. Selain itu, kucing juga dapat menunjukkan perilaku kompetisi yang lebih halus, seperti saling mengabaikan atau menghindari satu sama lain.
Mereka mungkin akan menandai wilayahnya dengan bau khas dari kelenjar di wajahnya atau di tubuhnya untuk menandakan kepemilikan atau suatu area. Perilaku kompetisi pada kucing juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kepadatan populasi, ketersediaan sumber daya, dan pengalaman sebelumnya. Kucing yang hidup di lingkungan yang padat atau dengan sumber daya yang terbatas cenderung akan lebih kompetitif dibandingkan dengan kucing yang hidup di lingkungan yang lebih luas dan dengan sumber daya yang melimpah. Pemahaman tentang perilaku kompetisi pada kucing dapat membantu kita dalam memahami dan mengelola interaksi antara kucing-kucing di lingkungan sekitar kita serta membantu dalam menjaga kesejahteraan hewan tersebut. Pengamatan selanjutnya yaitu tentang pengamatan perilaku sosial pada kucing. Selanjutnya yaitu pengamatan perilaku sosial pada kucing. Kucing ini adalah hewan yang pada dasarnya bersifat soliter, namun mereka juga dapat menunjukkan perilaku sosial dalam beberapa situasi. Perilaku sosial pada kucing dapat terlihat dalam interaksi antara induk dan anak, interaksi antar kucing yang saling mengenal, serta interaksi dengan manusia. Interaksi antar induk dan anak kucing sangat penting bagi perkembangan sosial dan perilaku kucing. Anak kucing belajar berbagai keterampilan seperti berburu, bermain, berinteraksi dengan sesama dari induknya. Induk kucing juga menunjukkan perilaku protektif dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Kucing yang saling mengenal seperti kucing yang tinggal dalam satu rumah atau lingkungan yang sama juga dapat menunjukkan perilaku sosial. Mereka dapat bermain bersama, saling merawat, atau berbagai sumber daya seperti makanan dan tempat berlindung. Perilaku ini membantu mempererat ikatan sosial antar kucing. Selain itu, kucing juga menunjukkan perilaku sosial terhadap manusia. Kucing yang jinak dan terbiasa dengan manusia dapat menunjukkan perilaku afektif seperti menggosokkan kepalanya di tangan manusia, duduk di pangkuan, atau meminta perhatian. Perilaku ini menunjukkan bahwa kucing telah membentuk ikatan sosial dengan manusia. Perilaku sosial pada kucing dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman sosialisasi sejak kecil, lingkungan tempat tinggal, dan interaksi dengan manusia. Demikian pemaparan hasil pengamatan kami pada perilaku hewan kucing. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.